Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Aulia dari kelas fase 5. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi dari Al-Qur'an dan hadis mengenai larangan perbuatan zina. Yang bertujuan materi yaitu memahami lebih dalam mengenai larangan perbuatan zina di kehidupan sehari-hari yang belum kita ketahui maupun yang masih asing bagi kita. Baiklah, sekarang kita masuki ke judul besar materi kali ini, yaitu dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan zina. Sebenarnya memahami zina, apa sih itu zina? Mari kita pelajari lebih lanjut. Jadi materi pembahasan kali ini kita yaitu ada apa itu perbuatan zina, pengertian zina, contoh-contoh dari perbuatan zina, kegiatan positif yang tentang terhindar dari zina, dan dalil serta hadis perbuatan zina. Dan ada juga di sini dampak dari perbuatan zina, menghindari perbuatan zina, kesimpulan yang akan diberikan dan juga motivasi, dan yang akhir adalah evaluasi penutup. Baiklah, kita masuk yang pertama. Apa itu zina? Zina itu adalah perbuatan dosa besar dalam Islam yang dilakukan oleh seseorang laki-laki dan perempuan yang tidak diserikat dalam hubungan pernikahan yang sah. Jadi zina itu termasuk perbuatan yang sangat dilarang karena merusak kehormatan diri, merusak akhlak, serta dapat menimbulkan dampak buruk bagi pelaku maupun masyarakat sekitarnya. Islam juga memandang zina itu sebagai perbuatan keji yang bertentangan dengan nilai-nilai kesucian dan kesopanan. Dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kita sekarang membawa banyak perubahan dalam kehidupan remaja, terutama dalam hal pergaulan. Kemudahan berkomunikasi melalui media sosial seringkali membuat batas antara yang boleh dan yang tidak boleh menjadi semakin kabur. Banyak juga perilaku yang dianggap wajar dalam pergaulan sehari-hari kita, padahal sebenarnya termasuk perbuatan yang mendekati zina dan mengarah ke zina, yaitu pengertian dalil Al-Quran dan hadis tentang zina. Dalil Al-Quran dan hadis tentang zina adalah dasar hukum landasan dalil Islam yang menjelaskan larangan keras terhadap perbuatan zina. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang semua umatnya tidak hanya melakukan zina, tetapi juga Allah melarang untuk umatnya mendekati zina. Ini juga menunjukkan bahwa segala bentuk perilaku yang dapat mengarah pada zina juga harus dijauhi dan harus dihindari. Sementara itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga mempertegas bahwa zina. Sementara itu, diriwayatkan dihadiskan oleh Nabi Muhammad SAW juga bertegas bahwa zina adalah perbuatan yang bertentangan dengan iman, termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zina perbuatan yang termasuk ke dalam zina besar, di mana zina perbuatan ini adalah hubungan badan intim antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam status pernikahan dan yang belum halal dan yang belum sah, melarang syariat Islam serta merusak kehormatan diri dan keturunannya nanti. Zina pandangan adalah melihat lawan jenis dengan niat dan nafsu yang tidak dibenarkan, seperti memandang aurat ataupun menikmati pandangan yang dapat membangkitkan kita menjadi syahwat. Perbuatan ini dapat menjadi awal terjadinya zina yang lebih besar, yaitu zina ucapan, seperti perkataan, rayuan, ataupun pesan yang bersifat menggoda dan tidak pantas dengan lawan jenis. Ucapan yang tidak dijaga dapat menimbulkan perasaan dan keinginan yang mengarah pada perbuatan zina. Zina sentuhan ini adalah menyentuh lawan jenis yang bukan mahramnya, seperti berpegangan tangan atau bersentuhan secara sengaja. Dalam Islam, sentuhan yang tidak dibenarkan dapat mendekatkan seseorang pada perbuatan zina. Yang bisa dilakukan yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menjaga pergaulan atau menjauhi lingkungan dan konten negatif. Kedua, mengisi waktu dengan kegiatan positif. Ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menjaga pandangan antara lawan jenis. Baiklah, kita masuki tentang dalil Al-Quran dan tentang larangan perbuatan zina.
di mana sudah tertera dan sudah tertulis dari Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisaqan wa sa'a sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dan ayat ini tidak hanya melarang zina, tetapi melarang segala perbuatan, segala cara yang mendekati ke dalam ranah perzinaan. Al-Quran tentang larangan perbuatan zina ini juga terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 68 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim walladzina la ya'una ma'alaihi ilahan akhran wa la yuqtaduna nafsalati haram lahu alla bilhaqi wa la yaznun wa may ya'fal zalika yalqa asma', yang artinya, dan orang-orang yang tidak berzina, barang siapa melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapatkan dosa. Yang dimana penjelasan ini juga menyebut sejajar dengan dosa besar lain seperti syirik dan pembunuhan. Manakah zina adalah dosa besar? Jadi manakala zina ini juga adalah dosa besar yang juga setara dengan yang namanya syirik. Setelah kita mengetahui dan membahas mengenai dari Al-Quran mengenai larangan zina, di sini kita juga akan membahas hadis tentang larangan perbuatan zina, yang dimana hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, zina itu adalah hutang. Jika kita melakukannya, maka keluargamu akan mengalaminya. Yang dimana penjelasan ini juga hadis ini mengingatkan bahwa perbuatan zina membawa dampak buruk bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi keluarga yang menanggungnya, yang menjadi hutang. Yang kedua, hadis dari Hurairah, Bukhari dan Muslim. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang perempuan kecuali bersama mahramnya, yang menjelaskan bahwa Islam melarang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya untuk berdua-duaan tanpa pengawasan orang lain. Larangan ini bertujuan menutupi jalan menuju perbuatan zina, karena perbuatan zina sering berawal dari rasa nyaman saat berdua-duaan, dan oleh karena itu Islam sangat menjaga kehormatan dan akhlak umatnya agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dijelaskan kita tidak boleh melakukan aktivitas berdua-duaan bersama lawan jenis yang bukan mahramnya, karena itu nantinya takutnya menimbulkan sesuatu perbuatan yang masuk ke dalam ranah perbuatan zina. Untuk lebih lanjut memahami mengenai zina, mari kita dengarkan suatu penggalan ceramah dari almarhum Syekh Ali Jaber. Wal ainu tazni wa zinaha an-nadhar, sebagaimana bersabda Rasulullah, pandangan mata berzina. Mata berzina, dan zinanya mata adalah mempandangi sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah. Jangan mendekati zina. Nadhratun fabtisamatun famaw'idun faliqa'un fazina. Ini berusaha katanya ta'aruf. Ya sama, ta'aruf dan pembacaran sama. Hei wanita, jagalah kehormatanmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah tergantung menjaga kehormatan. Wahai laki-laki, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mempengaruhi wanita untuk jatuh cinta, tapi Anda tidak serius terhadap cintaan itu, untuk dijaganya dan untuk dipelihara dan untuk dijadikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari perbuatan zina, dari langkah-langkah awalnya sampai ke ujungnya jatuh kepada zina. Semoga kita dijegah diri kita dari perbuatan dosa besar zina. Baiklah, itu tadi beberapa penggalan video ceramah dari almarhum Syekh Ali Jaber. Semoga kita mendapatkan hikmah dari semuanya itu. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang bacaan doa agar kita terhindar dari perbuatan zina. Terdapat salah satu doa yang jika dipanjatkan insya Allah bagi kita yang membacanya akan terhindar dari segala bentuk macam perbuatan-perbuatan zina.
Doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabin jahannam. Yang artinya di mana dia akan terhindar dari segala perbuatan zina, mau itu kebencian, hubungan maupun yang lain, iri hati. Dia akan dijaga dan terlindungi. Dia juga akan bertaubat, berbuat jujur, amanah, dan tenang hidupnya di setiap langkah tanpa noda-noda perbuatan zina. Jadi doa dalam Islam, zina dikategorikan sebagai dosa yang sangat buruk setelah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan pembunuhan jiwa yang diharamkan. Namun dalam hadis disebutkan juga bahwa iman seorang akan hilang saat melakukan perbuatan zina, pencurian, ataupun minum minuman yang tidak dianjurkan. Menunjukkan betapa berbahayanya perbuatan zina itu bagi kehidupan kita sehari-hari, bagi kita sendiri, dan difitnah maupun kebohongan ataupun penuduhan. Kadang juga disebutkan lebih kejam dari pembunuhan karena merusak kehormatan dan masyarakat luas. Dan yang sering kita dengar, banyak orang-orang berkata zina itu lebih kejam dari pembunuhan. Nauzubillahi min dzalik, di mana dosa. Baiklah, kita memasuki materi pembahasan berikutnya mengenai dari dampak pembuatan zina, keuntungan menghindari perbuatan zina, kesimpulan yang diberikan, motivasi, serta evaluasi yang nanti kita berikan di ujung pembahasan materi kita hari ini. Yang pertama, dampak dari perbuatan zina. Ternyata zina itu juga memberikan dampak yang sangat negatif, dampak yang sangat buruk bagi kita sendiri. Yang pertama, dampak dari perbuatan zina ini dampak agama yang akan mendapatkan dosa besar dan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perbuatan zina ini akan membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari keimanan, jauh dari kedekatan kita ke pencipta kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Yang kedua, ada dampak moral, yang dimana dampak moral ini merusak akhlak dan kehormatan diri. Sebagaimana tadi, ternyata zina ini merusak diri kita sendiri dan merusak kehormatan serta martabat diri kita sendiri. Dipandang dari orang lain, kita sudah tidak ada kehormatan diri karena kita sudah melakukan perbuatan zina itu. Yang ketiga, ada dampak sosial dari perbuatan zina, yaitu menimbulkan aib, merusaknya kepercayaan keluarga dan masyarakat. Yang sebagaimana rusaknya kepercayaan keluarga kita terhadap perbuatan yang sudah kita lakukan tentang perzinaan. Masyarakat yang sudah berbincang-bincang membicarakan aib kita karena apa? Karena kita melakukan perbuatan yang sangat buruk, perbuatan zina yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan perbuatan zina itu, kita akan menimbulkan aib di masyarakat, menjadikan kita tidak ada lagi kepercayaan kita di antara keluarga maupun masyarakat, dan diri kita akan menjadi rusak nantinya. Maka dari itu, aib, semoga kita bisa menjaga aib-aib kita dan tidak ada aib kita yang bocor yang akan dibahas oleh masyarakat luas nantinya, yang bisa menyebabkan malu kita sendiri. Yang keempat, yaitu dampak kesehatan. Ternyata zina juga beresiko bagi kesehatan kita. Ternyata juga zina juga bisa mengganggu kesehatan kita, yang bisa beresiko terkena penyakit menular. Ternyata zina sangatlah dilarang karena zina juga dapat merugikan kesehatan kita, maupun kesehatan jasmani, rohani, dan kesehatan mental kita sendiri. Penyakit penular yang dimana kita bisa terkena HIV, virus yang menular. Semoga kita tidak pernah mendapatkan, bukan tidak pernah, tapi semoga kita jangan sampai kita mendapatkan penyakit. Penyakit ini juga bukan tentang penyakit menular tentang kesehatan kita seperti kesehatan badan, rohani maupun jasmani, tetapi juga penyakit seperti kecanduan. Kecanduan apa? Kecanduan kita untuk melakukan perbuatan zina. Nauzubillahi min dzalik. Yang kelima, itu dampak zina untuk masa depan kita sendiri. Ternyata zina itu menghambatnya kita menyampaikan pendidikan dan cita-cita kita di masa depan.
ternyata zina juga menyulitkan kita, melambatkan proses kita untuk menuju masa depan yang kita cita-citakan nantinya. Semoga kita terhindar dari perbuatan zina dan semoga kita tidak pernah menyentuh yang namanya perbuatan zina maupun mendekatinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keuntungan dari menghindari perbuatan zina, dari perbuatan dampak kerugian dari zina, maka kita juga dapat keuntungan jika kita tidak mendekati perbuatan zina. Jadi di sini keuntungan dari menghindari perbuatan zina. Yang pertama, menjaga kehormatan dan martabat manusia. Yang kedua, menjaga keturunan agar jelas maksudnya. Yang ketiga, melindungi generasi muda dari kerusakan moral. Karena zina ini juga dapat merusakkan moral kita sebagai manusia, sebagai generasi di masa ini dan masa yang akan datang nantinya. Jadi zina sangat merugikan diri kita sendiri. Yang keempat, yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan bermoral. Dan yang kelima, menumbuhkan keberkahan yang didapat dalam hidup. Sebenarnya keuntungan dari kita menghindari perbuatan zina, tidak melakukan perbuatan zina ini sangatlah banyak keuntungannya. Dan juga sebaliknya, kerugian dari kita melakukan perbuatan zina ini sangat banyak kerugian yang bakal kita alami, yang bakal kita dapatkan dari perbuatan zina ini. Jadi, semoga kita mendapatkan keuntungan dari kita menghindari dari perbuatan zina. Baiklah, kita akan memasuki kesimpulan dari pembahasan perbuatan larangan zina. Kesimpulan dari larangan perbuatan zina sebagai berikut. Zina itu merupakan perbuatan haram dan dosa besar yang dilarang secara tegas oleh Al-Quran dan hadis. Bahkan segala hal yang mendekati zina pun ikut dilarang juga. Tidak hanya zina, tetapi segala hal yang mendekati zina itu sangatlah dilarang. Sangatlah sudah diperingati, janganlah engkau mendekati zina. Yang kedua, perbuatan zina menimbulkan banyak dampak negatif seperti merusak iman, akhlak, serta membawa kerugian bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat nantinya. Jadi, seperti tadi, zina itu memang sangat-sangat merugikan kita sendiri. Bukan hanya kita sendiri yang dirugikan, tapi keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, dan juga nantinya masyarakat di lingkungan kita. Yang ketiga, larangan zina memiliki hikmah yang besar, yaitu menjaga kehormatan manusia, melindungi generasi muda, dan menciptakan kehidupan yang bermoral serta penuh keberkahan. Jadi, larangan tadi, seperti larangan zina tadi, zina itu menimbulkan banyak dampak negatif yang bisa merugikan kita sendiri. Kenapa kok bisa merugikan masyarakat, bisa merugikan orang tua? Karena nama baik mereka tercoreng, nama baik mereka terkena karena dari perbuatan salah satu keluarganya ini yang melakukan perbuatan zina. Dan tentang masyarakat, kenapa kok masyarakat juga ikut dalam kerugian? Karena jika seseorang berzina itu berkediaman di satu tempat di lingkungan masyarakat itu sendiri, masyarakat itu akan malu karena nama desanya, karena nama tempatnya akan tercemar karena ada salah satu warganya melakukan perbuatan zina itu sendiri. Larangan zina ini ternyata juga memiliki hikmah yang sangat besar. Masya Allah, indahnya yang sangat besar, yang sangat menjaga kehormatan kita sebagai manusia, yang juga membawakan kita ke dalam hal keberkahan. Baiklah, kita masuki tentang motivasi dari larangan perbuatan zina. Jadi di sini, walaupun seseorang pernah terjerumus, pernah melakukan perbuatan zina, hal tersebut bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu taubat baginya. Islam ini mengajarkan bahwa Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang sungguh-sungguh ingin kembali ke jalan yang benar. Oleh karena itu, setiap kesalahan hendaknya dijadikan pelajaran untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjauhi perbuatan dosa. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mengakui kesalahannya, yang ingin bertaubat dan menyadari kesalahannya bertaubat. Jadi, walaupun kita sudah melakukan perbuatan zina, sudah terjerumus ke dalam perbuatan zina, waktu itu bukan berarti Allah tidak akan memaafkan kita, bukan berarti Allah tidak mengampuni kita.
Allah akan terus welcome. Allah akan terus membuka jalan taubat untuk kita sendiri, untuk semua umatnya tanpa terkecuali. Mau itu kita pendosa besar maupun kita itu pengkhianat, Allah akan tetap menunggu hambanya ke dalam taubatannya. Allah tetap akan menunggu kita untuk bertaubat, untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Dan Allah tidak akan membenci umatnya. Allah lebih suka seorang hamba yang ingin menyadari kesalahannya waktu itu. Allah lebih suka hambanya yang bisa menyadari segala bentuk perbuatan dosa dirinya sendiri. Jadi Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha mengetahui tentang isi hati hambanya sendiri. Tenang saja, sebelum kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mati, Allah itu masih membuka pintu taubat bagi kita sendiri. Allah itu masih membuka pintu taubat untuk segala umat dan segala hamba-hambanya yang pernah melakukan perbuatan dosa. Karena kita sebagai umat manusia, yang pastinya kita tidak akan pernah terhindar dari perbuatan dosa. Sekecil apapun aktivitas kita hari ini, pasti kita pernah melakukan dosa. Sebanyak apapun amalan kita di kemudian hari, yang pastinya kita pernah melakukan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan saking baiknya Allah, saking penyayangannya Allah kepada umatnya sendiri, Allah tetap membuka pintu berkah, pintu rahmat, pintu taubat untuk hambanya sendiri, agar dia bisa kembali ke jalan kebenaran, agar dia bisa kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesucian, dengan ketaubatannya dan ketaatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sayang kepada kita. Selanjutnya, evaluasi penutup. Menjaga diri dari perbuatan zina itu bukanlah berarti kita membatasi kebahagiaan, tetapi melindungi kita dari masa depan dan kehormatan diri. Dengan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya, kita sedang memilih jalan hidup yang lebih baik, bermartabat, dan penuh keberkahan. Jadi, kita menjaga diri dari perbuatan zina itu sangat menguntungkan bagi diri kita sendiri. Bukan bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang lain, bagi keluarga kita, dan juga bagi masa depan kita nantinya. Dan tidak akan menimbulkan kemalu sendiri terhadap masa lalu kita yang pernah kita lewati. Baiklah, tidak terasa ternyata kita sudah di penghujung pembahasan materi kita ini, di evaluasi penutup. Semoga melalui materi ini yang saya sampaikan diharapkan kita mampu memahami, kita semua mampu memahami bahwa perbuatan zina merupakan dosa besar yang dilarang dalam Islam, dalam agama. Selain itu, dampak negatif dari zina ini juga mampu menerapkan sikap yang sangat-sangat buruk. Dan juga kita diharapkan untuk menyadari segala dampak negatif dari perbuatan zina ini. Kita serta menerapkan sikap untuk menjaga diri dan pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis tentang larangan perbuatan zina maupun hal-hal lain yang menjerumus tentang zina, tentang dosa-dosa besar yang nantinya ada di depan sana. Baiklah, berakhir sudah materi pembahasan kita kali ini, dan saya Nur Aina Walia selaku pembawa materi pada hari ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian materi saya ada kesalahan, jika ada dalam pembahasan saya menyinggung orang lain, maupun terdapat kesalahan selama penyampaian materi saya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menerima segala materi pembahasan saya dengan baik, dan saya juga tidak lupa untuk memohon maaf yang sebesar-besarnya. Beribu-ribu maaf saya sampaikan dan beribu-ribu terima kasih saya aturkan. Saya Nur Aina Walia izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.